Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik dalam pekan biasa ke-28. Dan berbahagia sekali karena pada hari ini kita semua ditemani oleh Romo Subroto Wijoyo SJ. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Broto dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Subroto yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Subroto. Salam damai Kristus dan Shalom. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Broto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena rahmat-Mu lah kami Kau panggil menjadi pengikut Kristus. Dan lebih daripada itu, untuk menjadi murid-murid-Nya yang Kau utus untuk mewartakan kabar gembira dan menjadi saksi-saksinya. Tapi dalam pewartaan mungkin kami diterima, mungkin kami ditolak. Tapi kami percayakan segala-galanya dalam naungan bimbingan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sebagaimana Yesus sendiri janjikan kepada kita. Ini kami aturkan padamu, renungan ini tiada lain hanya demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini ialah, Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 15 sampai 23. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian. Dan dalam doaku, kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Putramu Kau beri kuasa atas buatan tangan-Mu. Putramu Kau beri kuasa atas buatan tangan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, Kau permalukan lawan-lawan-Mu. Putramu Kau beri kuasa atas kuatan tangan-Mu.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita dengarkan firman Tuhan menurut Injil Kristus, yaitu dari Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12 yang akan disampaikan oleh Romo Subroto untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita nyanyikan haleluya, bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku, dan kalian pun harus memberikan kesaksian sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah warta gembira Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Kristus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis ataupun pemerintah atau penguasa, janganlah kalian takut. Janganlah kalian khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Subroto untuk kita semua. Romo Broto, dari firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin dibagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Bu. Saudara-saudari seiman dalam Kristus. Dalam Injil tadi ada sabda Yesus yang sangat menantang dan sekaligus menakutkan. Sewaktu Yesus bersabda kepada para rasulnya, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Wow. Saudara-saudari, itulah pernyataan yang saya katakan menantang. Direkam, ditulis baik oleh Lukas maupun juga Matius. Saudara-saudari, pernyataan Yesus tentang mengakui dan menyangkal namanya, ini benar-benar terjadi setelah Yesus naik ke surga. Para rasul dan para murid ditinggalkannya setelah diberi pesan untuk penginjilan.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan Roh Kudus turun atas mereka di hari agung Pentakosta. Lalu mereka pun pergi menjelajah negeri-negeri, mewartakan Injil dengan penuh keberanian. Tetapi konsekuensinya dari pewartaan para murid, para rasul, para murid tentang Yesus itu, tentu ada yang menerima, Bu. Tentu ada yang menolak. Nah, kelompok-kelompok orang yang menolak inilah berpotensi tak hanya menolak, melainkan juga mengusir para pengikut Yesus mewartakan kabar gembira. Malahan juga dapat mereka itu menyeret mereka ke hadapan pengadilan. Para rasul, para murid ini diminta untuk menyangkal Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Gak mau. Dan konsekuensi dari penolakan ini adalah berujung pada penganiayaan. Berujung malahan pada pembunuhan. Disinilah awal pengertian tentang perihal martir, saksi. Orang yang dianiaya dan dibunuh demi iman. Orang yang dianiaya dibunuh demi keyakinan. Orang yang menolak untuk menyangkal agama atau keyakinannya dan tetap mengakui iman dan keyakinannya yang telah dihayati dan konsekuensi dianiaya dan dibunuh. Dalam hal ini adalah iman dan keyakinan akan Yesus Kristus tidak bisa ditawar-tawar. Maka konsekuensinya adalah jadi martir. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Sejarah gereja di awal dalam gereja perdana ditulis dengan tinta merah. Maksudnya merahnya darah. Darahnya para martir, darahnya para saksi-saksi iman. Mereka-mereka ini dalam pewartaan berani, bersedia dianiaya dan mati demi nama Yesus. Bagaimana dalam Injil tadi. Dan memang Yesus telah mengatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Juga pernyataan Yesus yang menakutkan dan menantang ini direkam oleh para penginjil sinoptici. Saudara-saudari sekalian, awal sejarah gereja, Bu, itu kita temukan dalam Kisah Para Rasul. Dan tercatat, Stefanuslah martir pertama dalam gereja perdana ini. Kesaksian, pengakuan akan Yesus membawa konsekuensi jadi martir atau dibunuh demi iman. Stefanus ini membela diri sewaktu diseret ke pengadilan. Dia mengutarakan sejarah keselamatan yang diawali dengan pewahyuan kepada Abraham sampai dengan Yesus. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul. Justru keterangan itu makin membuat sakit hati, menusuk hati para pembencinya. Karena tetap berpegang pada keyakinannya akan Yesus, Stefanus yang artinya mahkota dilempari batu sampai mati. Itulah martir yang pertama, saksi iman berdarah dalam sejarah gereja kita. Saudara-saudari sekalian, penganiayaan ini berlanjut sampai pada para rasul Petrus, Yohanes pun diseret ke pengadilan karena mewartakan Yesus. Dan juga menyembuhkan orang lumpuh. Mereka tidak dibunuh, tapi diancam, awas, 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 supaya diam agar berhenti mewartakan Yesus. Keyakinan dan iman Petrus dan Yohanes semakin mantap dan menjadi teladan bagi kita semua dan pegangan kita dalam beriman sebagai murid Kristus. Dan di hadapan majelis agama, mereka berdua ini mengatakan, keselamatan tidak ada
di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang dimaksud di sini adalah nama Yesus Kristus. Teman-teman, sewaktu mereka dimintai diam dan tidak boleh berbicara tentang Yesus dan juga tentang mukjizat penyembuhan, Petrus Yohanes berucap, silahkan. Dia berucap kepada sidang pengadilan agama, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Wow, keberanian kedua rasul luar biasa. Dan akhir dari drama penahanan kedua rasul ini, terjadilah sebelumnya intervensi. Intervensi dari Gamaliel yang sangat bijak. Akhirnya mereka diputuskan agar kedua rasul itu dilepas. Tetapi sebelum dilepas, keduanya disesah. Artinya mungkin digebukin dulu. Sebelum dilepas dan dengan peringatan keras. Mereka tidak boleh mengajar dalam nama Yesus. Dan bagaimana reaksi Yohanes dan Petrus? Dengar, rasul-rasul itu, ditulis oleh Lukas dalam kisah para rasul. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka ini menyadari bahwa mereka berani dan dapat berkata-kata, menjawab segala macam tuduhan dan tuntutan, tidak lain bukan karena keberanian manusiawinya, enggak. Tetapi benar-benar karena bantuan urapan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus sendirilah telah mengatakannya. Yakni, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis agama dan kepada pemerintah, penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu pula Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Itu kan ada di dalam Injil yang kita baca dan kita dengar tadi. Nah, inilah realisasi kenyataan bahwa Roh Kudus benar-benar melindungi dan membantu kedua rasul yang hebat ini. Teman-teman dan saudara sekalian, menjadi martir, marturia karena bersaksi. Ini membuktikan bahwa dia dan nanti kita pun juga tetap harus bertahan. Bertahan dalam iman apapun yang akan menimpa kita karena nama Yesus. Maka Yesus menegaskan, bila kita tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hal ini juga dikatakan oleh penginjil yang lain. Antara lain Markus. Dalam hal penganiayaan ini dan orang tetap setia dan bertahan. Markus menulis, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Itulah kesaksian jadi martir. Maka saudara sekalian, pada waktu itu berkat pewartaan para rasul, gereja telah merembet meluas, bukan hanya di Palestina, di Israel, sampai Damaskus, Asia Kecil atau sekarang Turki, merembet ke Makedonia,
di kota-kota di mana merupakan pusat-pusat pemerintahan kerajaan Roma. Maka akhirnya pun pewartaan Injil ini karena keberaniannya sampai pusat jantung kerajaan Romawi, yaitu kota Roma. Baik Paulus maupun Petrus sampai ke kota itu karena merasa kalau kota Roma sebagai ibu kota kerajaan, di situ rakyatnya dipegang dan menjadi pengikut Kristus, dengan mudah akan menyebar ke seluruh kerajaan Roma. Tetapi itu tidak mudah. Dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, pertengahan abad keempat, memang pewartaan bukan main, tetapi harus dibayar mahal dengan kemartiran, dengan darah para martir itu. Mereka melihat para murid, para rasul, para muridnya begitu tahan uji. Justru itu menjadi, katakanlah, magnet yang luar biasa bagi umat yang belum mengenal Allah untuk mau menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Para martir yang kita kenal itu kan dapat dihitung. Maka kami sebagai Romo zaman dulu, waktu makan itu selalu dibacakan dari buku martirologi. Itu kisah-kisah para rasul, siapa yang akan dirayakan, diperingati pada hari itu. Nah, sekarang nggak tahu, tapi dulu tentu itu. Riwayat singkat, padat, siapa-siapa santo santa, dan lebih para martir yang meninggal. Dan semua disebut nama-namanya. Nah, sebenarnya orang-orang yang menjadi saksi Kristus dan beri mati, yang diakui oleh gereja dan mendapatkan, katakanlah, nama atau dikuduskan lalu disebut santo atau santa karena martir, itu sebenarnya kalau dibanding dengan mereka umat Kristiani yang meninggal tanpa menjadi santo santa, mereka itu kecil. Jauh lebih banyak orang-orang yang mati karena iman, karena nama Yesus, tanpa menjadi santo dan santa. Nah, itulah realitas di dalam kiprah pewartaan gereja mengumandangkan nama Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Sekali lagi, jumlah mereka jauh lebih besar, lebih banyak dibanding mereka-mereka yang dinyatakan kudus menjadi martir oleh gereja, mendapatkan gelar santo, santa di dalam gereja kita. Lalu kita pilih salah satu menjadi pelindung hidup kita waktu kita dibaptis atau dipermandikan. Mereka-mereka ini kita peringati dan dirayakan dalam Ekaristi dengan pakai liturgi, pakaian-pakaian baik kasula, stola merah warnanya, lambang darahnya para martir. Di dalam liturgi itu Misa Kudus itu pada privasi para martir dikatakan setelah pastor yang memimpin misa, Tuhan sertamu dan lain sebagainya, lalu terjadi setelah doa umat dan persembahan, lalu dikatakan dalam privasi itu, sebab darah para martir yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan dia menyerupai Kristus. Meskipun lemah, mereka telah dikuatkan. Meskipun rapuh, mereka telah engkau jiwai. Sehingga mereka berani menjadi saksimu. Itu dulu. Nah, kita pun juga dipanggil berani menjadi saksi di zaman now. Zaman milenial ini.
zaman kemartiran berakhir. Yaitu berakhir sewaktu Konstantinus menang atas lawan-lawannya, berebut tahta kekaisaran Roma. Dia menang. Dan katanya dalam tradisi waktu itu Konstantinus sebagai jenderal belum Katolik diberi penglihatan, kalau kamu ingin menang pakailah lambang, ada kain yang besar IHS yang kita ketahui sampai sekarang, in hoc signo vinces. Di dalam tanda ini kamu akan menang. Dan benar, ini katakanlah tradisi yang ada bahwa Konstantinus menggunakan lambang itu in hoc signo vinces, dan lambang salib, engkau akan menang. Dan benar-benar dia menang dan dipilih menjadi kaisar. Tetapi dia tidak menikmati tahta kekaisaran jadi kota Roma, melainkan dia pindahkan ke kota sebelah timur yang disebut atas namanya, untuk mengabadikan kota itu dengan namanya, yaitu Konstantinopel. Lebih dikenal Bizantium. Dan sekarang setelah dijajah oleh Turki, diberi nama Istanbul. Nah, itulah pusat kerajaan. Dan sekarang baik itu istananya maupun gereja yang di Katolik, yang disebut gereja Katolik Yunani, masih ada meskipun hanya sebagai objek wisata. Tapi disitulah kerajaan Romawi yang memulai membuka sejarah baru, berakhirnya zaman kemartiran. Maksudnya setelah dia menjadi kaisar, di kota Milan di sebelah utara, Italia sebelah utara, terjadilah Edik Milan. Yaitu di tahun 313. Edik Milan itu menyebutkan adanya perdamaian antara penguasa Romawi dan umat Kristiani di kerajaan Roma. Maka kekaisaran Roma merubah kebijakannya. Tidak lagi mengejar-kejar dan menganiaya umat Kristen karena imannya akan Yesus. Tetapi menerima umat Kristiani pada waktu itu yang sejajar, setara dengan penduduk Roma yang tidak Kristen. Dan sebelumnya dianiaya, dikejar-kejar. Nah, itulah sekarang dengan Edik Milan tersebut tahun 313. Orang tidak dianiaya lagi karena nama Yesus, karena imannya. Teman-teman kalian, berakhirlah zaman yang dikatakan kesaksian dengan darah. Dan itu penting dan perlu, keberanian. Tetapi apakah kesaksian menjadi murid Kristus, diselamatkan dengan namanya, harus menderita, harus dengan darah yang tercecer? Enggak. Teman-teman, nanti akan kita bicarakan. Menjadi martir tanpa darah. Itu yang saya sampaikan. Itu yang tadi, kemartiran dengan darah, dan berikutnya nanti jadi martir di zaman modern ini tanpa harus mencucurkan darah. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Subroto di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Kembali Anda bersama kami dalam siaran Oase Rohani Katolik dalam pekan biasa ke-28. Dan bersama saya masih ada Romo Subroto Wijoyo SY. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Subroto dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita kembali menyimak permenungan dari Romo Subroto. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit tentang kemartiran tadi, Romo? Dari bagian pertama tadi, mungkin para pendengar ada yang baru bergabung dengan kita.
Gini, yang pertama sebagai bahan renungan itu tentu berdasarkan Injil, bacaan Injil. Siapa yang mengakui aku, akan saya akui. Yang tidak, juga akan tidak saya akui. Tetapi kamu yang wartakan atas namaku, dalam namaku, jangan kaget. Nanti kamu akan ditolak, akan dianiaya. Tapi jangan khawatir, Roh Kudus menyertai kamu. Dan itulah konsekuensi dari keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka konsekuensinya adalah dianiaya, ditolak, dianiaya, malahan ada yang dibunuh. Dan itulah awal sejarah gereja. Baik dari Palestina, Israel, Syria, Irak, Lebanon, sampai Makedonia ke pusat kerajaan Roma pada waktu itu. Tapi ini tidak berlanjut terus. Memang itu 3 abad itu benar-benar sejarah gereja ditulis dengan tinta merah. Tinta darah, kemartiran. Tapi puji Tuhan, dan ini saya yakin memang Tuhan mengendaki. Satu ketika ada seorang maharaja atau kaisar, Konstantinus, meskipun dia tidak Katolik, nanti dia sebelum ajal dibaptis. Dan inilah yang menang dalam perebutan kekaisaran. Itulah dikeluarkan Edik Milan 313, di mana umat Kristiani yang percaya kepada Kristus itu katakanlah memiliki derajat martabat yang sama, setara dengan penduduk kerajaan Roma yang tidak Kristen. Itulah kira-kira demikian. Ya, terima kasih Romo. Romo, katanya Romo kan tadi pada zaman now ini ada martir yang atau menjadi saksi Kristus tanpa darah. Itu maksudnya apa, Romo? Gini, itu kan termasuk kita-kita. Ya mungkin dalam pengertian saya akan uraikan, memang masih ada, tapi tidak merupakan suatu policy kebijakan dari pemerintah langsung memasukkan kita ke penjara, dibunuh, dipanggal kepalanya seperti dulu. Tapi tentu mau nggak mau karena kita memiliki berbeda pandangan, berbeda itu mereka nggak senang kalau kita ada eksis, apalagi berkembang. Tapi kita tetap harus menjadi saksi. Aku orang Katolik, aku orang Kristen. Keselamatan ada pada nama Yesus. Dan aku berani mewartakan mengenai Injil tentang Yesus. Nah itulah konsekuensinya. Mungkin kita ditolak. Dan dapat kesaksian itu mahal harganya. Tapi kita tidak dibunuh, tidak dikejar-kejar, dianiaya. Maka tanpa darah. Tapi tetap kita harus menjadi saksi. Itu yang ingin saya jelaskan dalam renungan berikut ini. Boleh ya Bu? Boleh Romo. Baik. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Seperti tadi kalau menjadi saksi, martir artinya itu sampai berdarah. Tapi ada orang menjadi saksi tidak harus sampai mengucurkan darah. Tadi dalam akhir bagian pertama, kerajaan Roma mulailah suatu babak baru dalam sejarah. Menjadi saksi Kristus atau martir tetap sama. Bedanya sekarang ditantang untuk berani menjadi saksi Kristus tetapi tanpa darah. Bagaimana menjadi martir, menjadi saksi Kristus tanpa darah? Meskipun di sana sini ada berita, ada umat Kristiani yang disiksa atau mati, dibunuh demi nama Yesus itu. Tapi kita salut, umumnya mereka ya kalau lebih ya udah ngapain sih kita harus sakit ya kita pindah agama. Nah itulah yang saya maksud antara lain mengenai menjadi saksi, tabah, tahan uji sampai akhir hayat. Teman-teman sekalian dalam Kristus Yesus, kita ingat akan sabda Yesus.
apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu pula Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudara dalam Kristus, bulan Juni yang lalu, 2018 ini, saya mengunduh sebuah di YouTube video mengenai kesaksian. Yaitu terjadi di India. Seorang pemudi dibakar hidup-hidup karena ia masuk Kristen. Dan ini saya katakan masih ada kesaksian dengan darah. Tapi tidak seperti dulu. Dan pemudi ini berani mengakui dirinya pengikut Kristus meski ia harus membayarnya dengan kematian. Dia sudah katakanlah berlutut minta maaf, minta ampun. Tidak. Disiram bensin langsung dibakar. Tuh. Lalu ada kejadian lagi. Kisah lain. Seorang ibu muda. Diam-diam dia menerima Yesus. Setelah mendengar ajaran dari seorang pewarta Injil. Nah, ini menentang kehendak sang suami. Setelah beberapa bulan kemudian baru ketahuan benar-benar oleh suaminya bahwa ia orang Kristiani. Maka ia ditangkap oleh suaminya sendiri, diikat kakinya dan tangannya oleh sang suami. Sang suami mengatakan nada keras, "Aku mempunyai satu pertanyaan kepadamu. Bila kamu menjawab ya, kamu akan kubunuh. Dan bila kamu menjawab tidak, kamu akan bebas." Apa yang terjadi? Sang istri berdoa kepada Roh Kudus, mohon kekuatan. Ia mohon terang Roh Kudus. Ia berani mengatakan ya kepada suaminya bila nanti ditanya apakah dia itu percayakan Yesus. Dia mengatakan ya. Meskipun mungkin nanti konsekuensinya adalah kematian. Lalu apa yang terjadi? Ini aneh, Bu. Sang suami itu bertanya bukan apakah kamu tetap ingin Kristen? Enggak. Tapi pertanyaan sang suami adalah begini. Apakah kamu akan dibaptis lagi? Oh. Lah sang si istri kaget. Ya jawabnya tidak. Iya. Nah kalau menjawab tidak, dia bebas. Nah itulah bagaimana rekayasa Roh Kudus kepadanya dan dia bebas. Tetapi inilah kesaksian yang benar-benar terjadi sekarang. Dalam kisah itu, kisah nyata itu, setelah beberapa bulan, ternyata sang suami itu mengikuti jejak istrinya, menerima Yesus sebagai sang juru selamat, dibaptis, dan diterima dalam gereja Katolik. Oh. Nah itulah. Keduanya selanjutnya dengan tabah dan berani berbagi iman tentang Yesus pada orang-orang lain. Tuh. Nah, tentu aja di desanya ini. Juga pernah saya dengar cerita waktu saya masih di Jawa Tengah. Seorang ibu itu di daerah Magelang, satu-satunya di desa. Dia meninggal. Jadi saksi itu mereka tahu dan dia, ya aku orang Katolik. Dia pergi kalau nggak salah gereja di Magelang, Fatimah apa. Itu lalu satu ketika meninggal. Penduduk itu bingung, ibu-ibu bingung kepiye bagaimana merawat jenazahnya orang Katolik. Lalu mereka pergi ke Magelang, tahu bahwa di mana ada gereja, lalu memberitahu bahwa ibu ini meninggal. Kami nggak tahu bagaimana merawat jenazahnya. Lalu ibu-ibu WK datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Ya biasa kita umat Kristiani tentu dimandiin, didandanin, pakai make up. Begitu bagusnya, cantiknya. Dan sama sekali nggak menakutkan, orang-orang desa datang.
kok ibu kok lebih cantik daripada waktu hidup. Lalu dikubur, beberapa selang orang mengatakan, aku ingin mati seperti dia. Maka mereka menerima Yesus sebagai yang juru selamat. Karena kesaksian dari ibu itu tanpa darah. Tapi contoh teladan hidupnya begitu menarik sampai kematiannya. Gitu loh. Itu kan suatu juga kesaksian menjadi martir tanpa darah. Sudah meninggal pun bisa menjadi saksi Iya, ya. nah, tapi nggak perlu kita menunggu saya meninggal ya jadi saksi. Iya. Baik. Nah, Bu, umumnya kita tidak memberikan kesaksian kita di hadapan para penguasa yang memaksa kita agar kita menyangkal Yesus atau mati. Mungkin juga Anda pada saatnya mengalami yang demikian. Semoga bacaan Injil hari ini bagi kita semua meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita dan iman Anda kalian. Tapi sekarang masyarakat ini semakin sekuler. Artinya sekulum itu dunia, lebih menyembah dunia, menyingkirkan Allah dan katakanlah lambang-lambang kerohanian, lambang-lambang agama. Sebaliknya, terus terang, di negeri kita, di masyarakat kita, selain ada kelompok sekuler itu, ada kelompok-kelompok yang mabuk agama. Agama overdosis agama menjadi penganut-penganut yang radikal. Kelompok yang katakanlah sangat tidak toleran. Nah inilah yang bisa menyebabkan kita harus berani bersaksi tentang mereka. Entah kita dikatakan kafir ataupun apa. Kita berani mengatakan tetap menjadi orang Kristiani, orang Katolik. Nah itulah. Maka dalam situasi seperti itu kita mengalami cobaan. Baik itu kita alami dalam hidup bermasyarakat, di kampung, juga di kantor-kantor. Cobaan dalam bentuk iming-iming kedudukan dan jabatan, Bu. Kalau kamu meninggalkan agamamu, pangkatmu naik. Gajimu naik, kedudukanmu naik. Karena untuk kedudukan itu harus tidak orang seperti kamu keyakinanmu itu. Nah inilah realitas. Nah, berani nggak teman atau kita bersaksi bahwa saya pengikut Kristus meskipun ada iming-imingan? Itulah kadang-kadang kita diperlakukan secara diskriminatif. Orang-orang menjadi korban karena iman akan Yesus. Inilah yang saya maksud menjadi martir-martir tanpa darah. Bu, gini, mereka-mereka ini sama-sama diadili karena iman pada Yesus. Seperti tadi, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Maka kita berpasrah total dan mengandalkan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memancarkan sinar sewaktu kita ini mengalami pengadilan seperti Santo Stefanus yang saya kisahkan pada awal bagian pertama tadi. Martir pertama, martir dengan darah. Sewaktu Stefanus diseksa, wajah Stefanus dikatakan dalam Kisah Para Rasul bercahaya seperti wajah malaikat. Teman-teman seiman dalam Kristus, di tempat kita ini memang tidak ada pengejaran karena iman Katolik, nggak ada. Tapi juga cukup sukar untuk berbagi iman kepada sesama tetangga sekitar kita. Kan ada banyak berita, bukan tahun ini, tahun-tahun yang lalu. Berdua rosario di kampung digeruduk, dilempari batu. Sebagaimana juga sukar sekali untuk mencari izin mendirikan gereja. Di negeri kita memang ada daerah-daerah yang masih mudah untuk mewartakan Injil. Tapi umumnya terus terang cukup sukar bagi kita pada umumnya. Maka sewaktu saya mendapat kesempatan ke NTT, saya diminta untuk meneguhkan
romo-romo di sana. Ya pernah memberikan rekoleksi kepada romo-romo di Kanat. Tapi pada waktu itu saya memilih para frater yang mau ditahbiskan. Saya memberikan, katakanlah, gambaran gereja. Bahwa gereja Kristiani, gereja Katolik lebih-lebih, di NTT itu merupakan benteng terakhir. Nggak boleh jebol. Nah, maka mereka-mereka yang ditahbiskan itu perlu memiliki visi ke depan. Perlu tahu apa yang harus ia lakukan. Kalau saya, agar para romo muda ini nanti mendampingi guru-guru agama, katekis-katekis, bina iman anak, bina iman remaja. Nah, itulah yang saya tekankan di sana. Jadi membekali dengan tim saya agar romo-romo yang akan ditahbiskan ini itu sudah 3 kali 4 kali 4 tahun, berarti 4 tahap, 4 kilo batch itu sekitar 60-70, itu kayak di 3 keuskupan. Saya yakin ini akan berdampak besar untuk peneguhan iman, akan tidak malu, dia takut untuk beriman pada Kristus. Karena di bawah pengaruh yang luar biasa yang masuk ke NTT yang dulu tidak terpikirkan. Baik itu orang, politik, budaya, ataupun juga kebudayaan umum dari dunia masuk. Inilah yang perlu mereka-mereka diperkuatkan. Lalu juga saya mengutarakan untuk bisa menjadi martir tanpa darah. Perlu umat bertumbuh, berkembang dalam imannya. Maka jangan kaget kalau di beberapa keuskupan, kalau nggak salah, hampir semua keuskupan di Indonesia, ada yang disebut kursus evangelisasi pribadi, KEP. Atau di pusat-pusat BPK-nya disebut sekolah evangelisasi. Mereka-mereka katakanlah yang gifted, yang punya katakanlah tahu bagaimana mengajar, tahu pengetahuan lebih, lalu training bagi mereka-mereka yang pemimpin itu. Lalu nanti bisa menjadi pengajar, pewarta di daerah masing-masing. Nah itulah maka sekarang menjamur adanya kursus evangelisasi di paroki-paroki maupun juga di pusat-pusat kota besar di keuskupan. Dan itu memang kita galakkan guna mencetak pribadi pewarta Injil, baik pria maupun wanita, menjadi aktivis gereja dalam lingkungan, aktivis di paroki, dan juga di keuskupan-uskupan. Dengan demikian mereka bersama-sama lebih berani menjadi saksi dalam pewartaan. Karena pewartaan bagi kita itu tidak keluar bagi mereka yang belum mengenal Kristus saja. Justru orang-orang yang dibaptis, karena pandangan saya, tidak menjadi jaminan eyangnya Katolik, bapak ibunya Katolik, anaknya tentu Katolik. Dibaptis, ya. Nah inilah perlu KEP, artinya penginjilan ke dalam. Penginjilan untuk dirinya sendiri hingga mengenal, hingga berjumpa dengan Kristus dan berani untuk menjadi pengikut Kristus sampai dia merasa kehadiran Kristus sendiri di dalam kehidupannya itu. Tetapi juga untuk bisa memperkuat iman orang-orang agar tetap menjadi saksi-saksi Kristus, mereka-mereka ini pewartaannya itu selaras dengan profesi mereka. Kalau itu pemuda-pemudi, ya biarkanlah pemuda-pemudi itu yang mewartakannya dengan bahasa anak muda dan cara anak muda. Nah kitalah yang menggembleng, katakanlah orang-orang tokoh-tokoh itu untuk bagaimana menjadi pewarta, bagaimana menjadi pengajar. Demikian pula mungkin itu adalah businessman. Ya, ada KEP yang untuk para pebisnis itu, mereka kita ajari, kita latih, hingga dengan demikian juga bisa menggarami, ya, katakanlah memberi jadi ragi bagi teman seprofesi mereka, yaitu para
businessman itu. Nah, ini tidak hanya berlaku di Jawa, melainkan juga di luar Jawa. Dan demikian, kita tidak akan mengandalkan hanya rajin ke gereja hari Minggu. Melainkan apakah khususnya kalau kemarin itu bulan September, apakah membaca kitab suci memakna atau sekedar karena itu memang tradisi biasa bulan September baca kitab suci. Tapi setelah membaca, tidak dampak apa-apa. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita beritakan, dikhotbahkan itu merubah cara hidup, cara pandang orang umat Kristiani itu yang dimaksudkan pewartaan atau CAP, agar mereka itu mampu untuk mentransformasi diri mereka sendiri dulu, bertumbuh di dalam iman hingga berani menjadi saksi Kristus. Lalu selain itu, zaman now, Bu, Iya. ini zaman digital loh. Betul, Mo. Nah, kita tidak bisa mengandalkan zaman lampau. Saya akui, saya masuk orde lama dalam hal ini. Masih zaman cetak. Nah, kalau kita pelajari dari sejarah komunikasi, itu Injil diwartakan supaya orang mengenal Yesus dan berani bersaksi, itu hanya lewat tulisan tangan, nyontek. Dan buku-buku Injil itu dikopi, ditulis lagi kembali, itu di pertapaan-pertapaan. Tetapi pada abad pertengahan 15 ada satu revolusi luar biasa. Namanya Revolusi Gutenberg. Revolusi Gutenberg itu adalah ia menemukan mesin cetak. Nah, pada waktu mesin cetak itulah yang merubah dunia Kristiani. Karena yang pertama-tama dicetak adalah Injil-Injil. Tentu bahasa Latin, bahasa Yunani. Dan karena pada itu gerakan sudah mulai dengan reformasi, juga Injil-Injil di dalam bahasa mereka masing-masing. Jerman, Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Dan demikian orang lebih mengenal Yesus lewat kitab suci. Lalu juga memperbanyak, ya sampai mungkin 20 tahun yang lalu, ya, toko buku banyak sekali. Juga maka zaman print media. Tapi ini mulai lesu. Bukan karena nggak laku, enggak. Karena terdesak oleh satu budaya yang baru. Budaya digital. Nah, kita sebagai orang Kristiani harus juga bersaksi di dalam budaya digital ini. Ini loh yang saya maksud. Dengan demikian kita tidak katakanlah menjadi korban dari digital. Katakanlah hanya games, ya toh, lalu jadi hanya ingin nonton film-film, games, atau juga iklan-iklan promosi, tapi memanfaatkannya untuk pewartaan, untuk bersaksi, dan tidak perlu takut. Itulah ya, inilah yang zaman sekarang yang perlu kita garis bawahi untuk zaman now ini. Maka saya sangat berharap untuk anak-anak muda. Saya tantang, beranikah menjadi katakanlah saksi-saksi Kristus di zaman digital, di zaman now ini. Dengan budaya-budaya digital ini kita manfaatkan. Tentu bagi kita tidak akan meninggalkan budaya lama, yaitu budaya cetak, tetap. Tapi sekarang sudah mulai yang disebut budaya paperless. Maksudnya nggak perlu pakai kertas-kertas. Dulu selalu. Maksudnya adalah kami katakanlah di liturgi gereja hari Minggu, kita sudah mulai mengurangi menggunakan kertas-kertas. Kita tayangkan Injil hari ini apa, biar dibaca. Malahan khotbah-khotbah saya juga saya tayangkan. Dan gambar-gambar yang cocok untuk mendukung khotbah-khotbah saya. Nah itulah. Dan sekarang boleh dikatakan banyak kita bisa unduh toh. Entah Katolik, renungan Katolik, malahan juga renungan saya ada di sana. Dimasukkan itu biar mereka sebarluaskan. Dan itu meneguhkan iman umat kita yang memanfaatkannya hingga tetap beriman pada Kristus sampai akhir hidup dan berani bersaksi. Karena maaf ya, ini yang sebagai
penghujung ya Bu. Iya. Baru saja saya ikut Modernas, temu moderator karismatik Katolik seluruh Indonesia nasional di Pontianak. Beberapa romo mengatakan, wah, di tempat kami ada 2 desa yang melepaskan Yesus. Oh. Nggak mau menjadi pengikut Yesus. Iya. Karena uang. Ya, udah. Jadi itu realitas. Jadi bukan masalahnya iman di hati, di pikiran, di perut. Itulah yang nyata. Ada beberapa demikian. Dan inilah yang nanti perlu kita bicarakan. Karena besok pagi Bu, tanggal 21. Itu Minggu Misi Sedunia. Oh, Minggu Misi Ya, Sedunia. Ya. Minggu Misi itu penting karena kita diutus untuk mewartakan, mengumpulkan dana untuk pewartaan. Tapi jangan lupa, banyak saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan mereka-mereka ini, entah itu di daerah Sumatera dan juga di Irian, mereka mau menerima uang untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya dan untuk juga dapat hidup, tapi harus menjual imannya. Nah, itu kan bertentangan dengan iman. Nah, apakah kita tergugah untuk itu menjadi saksi Kristus, bukan hanya mewartakan, tetapi juga membela saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jangan menjadikan mereka korban-korban empuk propaganda murahan, agar iman mereka itu katakanlah digadekan, itu dijual hanya karena perut, karena itu. Maka saya kira Minggu Misi besok itu sangat perlu kita, bukan sekedar untuk doa untuk mereka yang mengajar, tapi juga kita pikir mengumpulkan dana-dana untuk daerah-daerah terpencil yang butuh mendapatkan juga bantuan finansial untuk hidup mereka, untuk kesehatan mereka, dan untuk pendidikan anak-anaknya. Kalau dikatakan di daerah Agats atau daerah mana, ada 25 kepala suku yang mau menerima bantuan dengan catatan mau meninggalkan Yesus, gak berani bersaksi. Dan satu, katakanlah kepala suku, itu kan tidak hanya 1-2 orang, ratusan. Lalu itu kali 25 berapa? Nah itulah sekali lagi tantangan bagi kita semua menjadi saksi Kristus. Seperti martir-martir dan modern. Juga tidak hanya pewartaan tentang Yesus, tapi juga menguatkan, meneguhkan teman-teman kita yang telah beriman itu. Jangan sampai menjadi korban yang empuk bagi propaganda saudara-saudara kita yang lain. Saya kira renungan saya cukup sekian, Bu. Bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Ya, terima kasih Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian kita akhiri jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Romo Subroto Wijoyo SJ dan saya Bernadette Marita undur pamit dari hadapan Anda. Kami mengucapkan tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Subroto. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami dan saudara-saudari kami dalam tugas pelayanan mereka yang mereka jalankan demi kemuliaan nama-Mu. Semoga mereka berani mewartakan tapi sekaligus juga melihat kebutuhan mereka, teman-teman yang mungkin masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan perkenakanlah jalan Minggu Misi ini, tergeraklah kami semua untuk berani mewartakan, dan itu artinya menjadi saksi. Ini kami atur kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.